Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu daripada istimewanya bulan Ramadan adalah yaitu dibelenggunya setan-setan. Jadi sufidatis sayatin, dibelenggunya setan-setan. Cuman ada banyak pertanyaan. Setan dibelenggu kok kadang-kadang siaras-arasen. Setan dibelenggu kadang-kadang koyo sik ngantukan. Setan dibelenggu kadang-kadang kita juga masih kurang semangat. Bahkan godaan untuk nonton sinetron dibanding dengan tilawatul Quran menang-menang. Menanti kadang-kadang menang sinetron nih. Kadang-kadang itu. Nah, kenapa demikian? Mari kita mencari tahu di dalam beberapa riwayat. Yang pertama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Sahih disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ma minkum min ahadin illa qad mukila bihi qarinatun." Artinya, tiada seorang pun dari kaum orang-orang yang beriman atau tidak beriman, jadi kita semuanya, melainkan telah ditugaskan terhadapnya, yaitu seorang jin pendamping atau qarin yang mendampingi atau menemani kita. Jadi awal jin itu masing-masing enten jine, masing-masing enten qarine. Jadi kula jenengan, kula yo enten, jenengan nggih enten. Jadi masing-masing manusia itu teng awake niku enten pendamping dari golongan jin. Nah, ini harus dipahami ini. Jadi masing-masing ada itu enek jine. Jine muslim apa mboten orang ngerti. Bahkan Rasulullah SAW pun ketika ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, apakah di dalam diri panjenengan juga ada jinnya?" Nabi menjawab, "Na'am, ya. Illa anna Allah a'anani alaihi fa aslama fala ya'muruni illa bi khair." Hanya saja kata Rasulullah, ya, Allah membantuku dalam menghadapinya. Jadi Allah membantuku dalam menghadapinya. Akhirnya jin itu masuk Islam. Maka ia tidak memerintah dan tidak mengajakku kecuali kepada kebaikan saja. Ini jin yang ada di dalam diri Rasulullah. Jadi jinnya Nabi itu karena agamanya Islam, maka tidak mengajak, tidak menyuruh kecuali kepada kebaikan-kebaikan saja. Berarti ini awal jin usok, dan bisikan sing ngawon, mungkin jinnya dari Islam. Kita sekalah kalau jin sing jero awake diri. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi juga pernah mengatakan, kalau setan itu di dalam diri kita, memang boleh nanti. Sabda Nabi, "Inna syaitana yajri min ibni Adama majrada." Maksudnya setan itu berjalan atau mengalir di dalam diri hamba Allah, dalam diri anak Adam, itu di dalam aliran darah atau melalui pembuluh darahnya. Jadi setan itu beredar, berjalan di dalam diri manusia, itu ikut aliran darah. Nah, jadi kau nek nesu, pati agak, nek nesu setan ini ikut terlibat di situ. Kalau marah maka segera pindah tempat. Kalau masih marah, contoh marah duduk, berarti berdiri. Nek ngadeg nesu, cek nesu wudu. Nek cek nesu sholat. Nek cek nesu dolan nanti kalau. Terus nesu terus wae. Ini makanya pindah tempat. Kalau dituruti nanti tambah karu. Wa inni khasitu ayati fa bi qulubikum say'an aw qala sarra. Dan aku khawatir bila dilemparkan sesuatu
oleh setan ke dalam dirimu apa? Prasangka buruk ke dalam hati kalian. Jadi setan itu karena menjuru pembuluh darah, sehingga sering ketika membelah sesuatu itu sing metu adalah prasangka buruk. Jenenge suudon. Maka awake dhewe sing gampang suudon niku berarti setane aktif. Setane aktif. Poso kok jek suudon, setane berarti sih menang. Setane dereng kalah. Karena kita belum bisa menguasai diri kita, sama dengan berarti setannya sih menang. Setannya dilemahkan, tapi karena kita lebih lemah ketimbang setannya, setannya masih mendominasi. Sekali lagi, jadi setan itu ada dalam pembuluh darah yang beredar ke seluruh tubuh kita semuanya, dan yang dikhawatirkan Nabi adalah ketika kita melihat sesuatu itu tiba-tiba kita berburuk sangka atau suudzon. Tanda kalau setannya aktif, setannya masih menguasai, setannya masih merajai kita, awal dene ku duwe sifat gampang berprasangka yang buruk. Nah, kalau dicek awal dhewe niku, iposo iki setannya wis kalah kok, sih menang. Kalau kita masih kerep suudzon, berburuk sangka, berprasangka buruk, anak wong moro contohnya, padahal arepe memberitahu kebaikan, kita ujuk-ujuk, wah kan boleh utangan ini macamnya. Nah, berarti setannya sih mendominasi. Ini makanya dicek awal dhewe niku jih eneng setane sing lebih mendominasi atau sudah kita taklukkan. Tapi ketika kita bisa menaklukkannya, maka setan akan menjadi lemah. Sebagaimana Nabi, kalau setan sudah menjadi muslim, maka setannya cuma mengajak kepada yang baik-baik saja. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kemudian Nabi juga bersabda, dari sabda ini kita ambil lagi keterangan bahwa inna syaitana wadi'un khatmahu ala qalbi ibni Adam. Sesungguhnya setan itu telah meletakkan belalainya atau telalainya, tentu lagi belalainya atau telalainya, itu di dalam hati anak Adam. Jadi belalainya itu ada di dalam hati anak Adam. Jika anak Adam itu mengingat Allah Subhanahu wa taala, zikrullah, dengan zikir apa saja, ingat Allah, maka setan akan bersembunyi. Dengan bersembunyi. Telalai ditarik dan bersembunyi. Karena takut. Kemudian wa innasya iltaqama qalbahu. Ketika dia lupa, tidak ingat Allah lagi, tidak pernah menyebut asma Allah, sholat yang males, zikir males, pengajian males, dan sebagainya. Bahkan poso yang mau ora tenanan, maka tidak bisa mengalahkan setan. Maka katakan wa innasa iltaqama qalbahu, ketika orang lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka setan itu akan menelan hatinya lewat belalainya tadi itu. Setan ini nak mangan kan nanggung belalai, sambil comot, leboke, comot, leboke, comot, leboke. Dan ibaratnya gajah itu lambene ombo cilik. Ombo. Apa mlebu, tebu mlebu. Apa mlebu. Maka kalau cuma hati kita dapat ditelan oleh syaitan. Itulah yang disebutkan Allah dalam surat An-Nas, namanya fazalikal waswasul khannas. Inilah namanya bisikan setan yang tersembunyi. Kita enggak melihat setan, kita tidak merasakan kehadiran setan, tapi bisikannya nyata. Bisikannya nyata. Pamila sapa sing kerep dibisiki setan, kerep dibujuk dirayu kalau setan, itu makanya ada semacam yaitu keinginan-keinginan yang dihembuskan, yang muncul untuk berbuat kejelekan. Itu berarti setannya
mendominasi. Maka ketika kita merasa seperti itu, segera kamu mengucapkan Allahu Akbar, ucapkan Subhanallah, ucapkan La ilaha illallah. Semua ingat kepada Allah, semua ingatan kepada Allah, maka akan membuat setan menjadi segera lari bersembunyi. Jangan malah ketika ada bisikan-bisikan berbuat buruk, justru malah diikuti. Nah, kadang kita malah penasaran ya. Ketika ada bisikan begini, kita penasaran. Oke, ingatlah, ketika tiba-tiba ada bisikan berupa keinginan berbuat buruk atau berbuat jahat, sadarlah bahwa itu adalah dari syaitan. Maka segera ingat Allah. Jika tidak, kita akan dikuasai. Atau segera kita mengucapkan A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung dari godaan syaitan yang terkutuk. Lalu Nabi juga mengatakan dalam riwayat yang lain, la taqul ta'isa syaitan, fa innaka idza qulta ta'isa syaitanu ta'adzama. Wa qala bi quwwati saratuhu. Wa idza qulta bismillahi ta'ala saghara hatta yasira mislat dubab wa gharaba. Nah, artinya janganlah engkau mengatakan celaka setan itu. Kita kadang ngomong bahwa setan apa? Celakalah setan itu. Kita apa jenenge setan gomber apa sapa-apa. Ada kita mencaci setan. Jangan engkau caci maki setan. Pokoknya adil niku ojo mencaci maki setan. Kenapa? Nah, ketika engkau mencaci maki setan, jangan celakalah setan edan, setan gembul, sebagainya itu. Maka katanya, maka setan itu bukan semakin lemah, tapi kan semakin membesar. Jangan ngerasanya godaan setan yang edan ngomong poso orang digodok, malah setannya saya gede. Atau jenengan merasakan ketakutan di satu waktu, di sebuah tempat yang merinding, wah itu demit edan yang gangguin. Nah, jangan begitu. Tapi apa? Kata Nabi, jangan ucapan seperti itu. Atau engkau mengatakan, setan, ini teko, tak lawan gue. Jangan begitu. Setannya orang malah soyo lemah, setannya malah tambah kuat. Tapi apa? Ucapkan saja Bismillah, Bismillah, Bismillah. Maka akan menjadi kecil sekecil lalat. Bila kita penuh diece setan, ojo ditateni. Kemarin bulan puasa saya merukyah 2 kali. Setannya boleh ngapain? Sijine jenenge Sastro, sijine jenenge Surati. Sastro ini ngakunya omahe di Sukarjo Kota, Jombor. Akune saka sumure mbae ning Jombor kono. Lah Surati iki dia saka cedake kono. Masalah warisan. Masalah warisan. Setan ngece banget. Ketika saya mengucap sesuatu ketok terus, tapi saya ucapkan Bismillah, 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 bi'izzatillahi wa qudratihi. Ucapan begitu, maka saya menjadi lemah. Dan jangan itu nama apa-apa, baca aja Bismillah, 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 Bismillah. Itu saya menjadi lemah. Jadi jangan aja muni-muni setan demit macam-macam, malah dia malah semakin gede. Dudune oneke. Maka ucapkanlah Bismillah, 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 zikir Bismillah, Bismillah. Dia akan menjadi mengecil sekecil lalat. Pokoknya semua kalimat yang thayyibah, yang baik, itu akan mengecilkan setan. Terutama kalimat Bismillah yang dikatakan oleh ahli zikir yang terbaik ternyata adalah Bismillah. Kenapa? Karena segala sesuatu asalnya dari Allah. Dan semua kalimat zikir adalah min kalimah Allah. Makanya ucapan Bismillah itu ngawali segala sesuatu. Bahkan setiap surat saja diawali dengan Bismillah, kecuali surat
at-taubah. Ini karena at-taubah dikatakan gandengan dengan al-anfal. Nah, maka dibaca di al-anfal saja, tidak dibaca di surat at-taubah. Iki. Atau selain itu adalah ngerasa ada sesuatu yang merupakan godaan setan, dengan ucapan saja Bismillah, Bismillah, Bismillah.